Halo semuanya, aku Angela Noventian, aku mahasiswi program studi akuntansi dari Universitas Pembangunan Jaya Angkatan 2021. Di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai analisis linear berganda dan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Video ini juga sebagai salah satu video pemenuhan proyek UAS dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, setelah kita klik aplikasinya, nanti akan muncul kotak yaitu New Dataset. Nah, sebenarnya di belakang ini udah otomatis ada New Dataset. Jadi ini boleh di-close, kemudian boleh langsung ke sini aja. Nah, di sini ada data view, ada variable view. Nah, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, apa sih regresi linear berganda? Regresi linear berganda itu adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Maksudnya, regresi linear berganda ini merupakan analisis data dari beberapa perusahaan atau beberapa sampel yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, di analisis regresi linear berganda ini ada beberapa uji yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah uji instrumen. Uji instrumen ini salah satu hal yang penting dilakukan dalam sebuah penelitian di mana data yang menjadi sumber itu berasal dari kuesioner. Jadi kalau misalnya mau mengolah data yang berasal dari kuesioner, bisa melakukan olah data dengan menggunakan uji instrumen. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita pastikan posisinya berada di variable view. Yang pertama, kita pastikan bahwa posisinya ada di variable view. Nah, setelah itu, kita cek dulu untuk Excel-nya, untuk data yang akan kita olah. Di sini ada 5 variabel, yaitu variabel Y, X1, X2, X3, dan terakhir X4. Nah, di sini masing-masing variabel ada 100 data dari masing-masing butir pernyataannya. Nah, misalnya untuk variabel Y di sini adalah line accounting, ada LE1 atau line accounting 1 sampai dengan line accounting 8. Nah, semua angka-angka ini nanti akan dimasukkan dan akan diolah di aplikasi SPSS. Nah, yang pertama untuk name. Name ini kita kasih nama LE1, kemudian di enter LE2 sampai dengan LE8. Nah, setelah LE8, kita bisa kembali ke Excel dan kita lihat di variabel X1. Variabel X1 adalah continuous improvement, sehingga namanya menjadi CI1 sampai dengan CI8. Oke, kita sudah sampai ke JIT8, di mana JIT8 adalah variabel terakhir dari X4. Just in time terakhir dari variabel X4. Kemudian, di sini ada beberapa kolom. Type with decimals, label values, missing columns, align, measure, dan row. Nah, yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa desimal ini dalam posisi 0. Semua. Jika desimalsnya sudah dalam posisi 0, kemudian kita beralih ke measure, dan measure ini posisinya harus scale. Semua diubah menjadi scale. Selain decimals dan measure, semuanya tidak perlu diubah.
Setelah itu, kita beralih ke data view. Nah, yang tadinya masih berupa VAR sekarang sudah berubah menjadi LA1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini waktunya untuk melakukan copy paste dari Excel ke aplikasi SPSS. Yang pertama dari variabel Y, ini kita copy dari LA1 sampai 8 paling bawah. Kemudian Ctrl V, setelah itu variabel yang kedua, baik, semua variabel sudah dimasukkan ke dalam SPSS, sudah diinput ke dalam SPSS. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk apa kedua uji tersebut? Kalau untuk uji validitas, ini untuk mengukur seberapa valid data yang akan kita olah. Kemudian untuk uji reliabilitas, ini adalah untuk mengukur seberapa konsisten data yang kita gunakan dan kita olah. Langkahnya adalah yang pertama, kita harus klik Analyze, setelah itu pilih Scale, setelah itu Reliability Analyze. Nah, misalnya kita mau melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk variabel LA. Nah, untuk variabel LA ini bisa kita blok semua sampai 8, kemudian pindahkan ke kolom items. Nah, setelah itu untuk model, pastikan dalam posisi alpha, kemudian scale labelnya boleh dikosongkan saja. Setelah itu klik statistics. Nah, di sini ada kolom reliability analysis statistik, dan beberapa hal perlu di checklist ataupun di unchecklist. Yang pertama untuk kolom descriptives for, ini yang perlu di checklist adalah scale if them deleted. Kemudian di inter item yang perlu checklist ada correlation. Setelah itu di ANOVA table itu tetap di none. Nah, kalau sudah, boleh diklikkan sini. Setelah itu klik OK, dan SPSS akan menampilkan output berupa reliability statistik dengan angka ini, dan juga akan menampilkan item total statistik untuk membuktikan seberapa valid data yang kita olah. Jadi untuk item total statistik ini untuk uji validitas, kemudian untuk reliability statistik ini adalah untuk uji reliabilitas. Uji validitas yang dalam hal ini disajikan dalam bentuk tabel item total statistik berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang diteliti serta digunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, yang perlu dilakukan terhadap data yang tidak valid adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru. Nah, kemudian kita beralih ke uji reliabilitas variabel LA, karena tadi yang diolah adalah variabel LA. Pada tabel ini, Cronbach alpha-nya adalah 0,48, sementara Cronbach alpha based on standardized item sebesar 0,677. Dapat disimpulkan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable atau bersifat konsisten. Nah, untuk melihat hasil dari uji reliability dan hasil uji validitas dari keempat variabel lainnya, bisa menggunakan cara yang sama. Setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Mungkin konsepnya akan kurang lebihnya sama dengan jika kita menggunakan aplikasi eViews. Yang membedakan analisis statistik deskriptif di SPSS dengan eViews adalah
di program SPSS ini kita sebagai peneliti hanya bisa mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, dan kurtosis. Untuk yang lain-lain yang tadi ada di eViews tidak bisa ditampilkan di SPSS. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin ini kita klik file, setelah itu kita klik new dan kita klik data. Jadi kita membuat data yang baru. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti yang pertama kali tadi. Kita ke variable view. Setelah itu untuk name, nah name di sini itu yang tadinya LS1234 menjadi nama variabelnya, yaitu variabel Y, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel X4. Sama seperti sebelumnya, di bagian desimal ini nominalnya harus 0. Sama juga measure-nya harus dalam posisi scale. Nah, setelah itu data view, kita ke data view. Nah, data view-nya sudah berubah menjadi Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, jika sudah, kita akan kembali melakukan copy-paste terhadap data-data ini. Nah, kalau tadi yang di-copy adalah rincian dari LA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka yang sekarang di-copy adalah jumlah dari semuanya. Jadi kolom di sisi yang paling kanan. Ini di-copy. Lakukan sampai semua variabel sudah terinput. Oke, semua data dari masing-masing variabel sudah kita import. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis statistik deskriptif tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik analyze. Setelah itu kita pilih deskriptif statistik dan kita pilih yang deskriptif. Nah, nanti akan muncul kotak deskriptif. Sama seperti tadi, semua variabel yang ada di sini kita pindahkan ke kolom variables. Nah, setelah itu boleh klik option. Di sini kita diperlihatkan kotak deskriptif option. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita checklist karena kita mau melihat hasil dari uji statistik deskriptifnya. Misalnya di min, standard deviation, minimum maksimum, kemudian kurtosis dan juga skewness. Setelah itu di continue lalu di OK-kan. Nah, akan muncul kolom deskriptif statistik. Nah, di sini adalah hasil dari analisis statistik deskriptif yang menampilkan nilai minimum, maksimum, mean, standard deviation, skewness, dan juga kurtosis. Hasil output dari uji analisis statistik deskriptif pada eViews tampilannya memang sedikit berbeda dengan eViews karena balik lagi ke pengertian awal dan balik lagi ke perbedaan di awal,
SPSS ini hanya bisa menampilkan statistik deskriptif berupa minimum, maksimum, min, standard deviation, skewness, dan kurtosis. Itu kita akan melanjutkan uji yang berikutnya, yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, maksudnya di sini itu penelitian yang menggunakan regresi nilai berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Apa itu OLS? OLS itu adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat kecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, ada beberapa tahapan pengujian pada uji asumsi klasik. Yang pertama normalitas, yang kedua heteroskedastisitas, kemudian multikolinearitas, autokorelasi, dan yang terakhir uji linearitas. Nah, kita akan mencoba beberapa tahapan pengujian dari uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah salah satu bagian dari uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Nah, di uji normalitas ini ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan uji grafik. Caranya itu kita klik Analyze, kemudian Regression, setelah itu klik Linear. Nah, di sini kita membutuhkan dua variabel, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, untuk variabel dependen sendiri ini diisi dengan variabel Y. Kemudian untuk independence diisi dengan variabel X1 sampai dengan X4. Ini boleh langsung dipindah. Oke. Jika sudah, dan sudah dipastikan bahwa benar, boleh klik plots. Setelah itu akan muncul linear regression plots. Nah, di sini untuk variabel Y, pastikan bahwa isinya adalah yang SRE, SID, ini dipindah, kemudian untuk X-nya ini yang di ZPRED. ZPRED. Nah, untuk standardized residual plots, histogram di checklist dan normal probability plot juga di checklist. Ini nantinya akan mempengaruhi outputnya. Jadi outputnya bisa disajikan dalam bentuk histogram, bisa juga dalam bentuk scatter plot. Ini bisa di continue, lalu oke. Nah, akan tampil output seperti ini. Ada output regression, ada output model summary, ada ANOVA, ada coefficients, ada residual statistik, dan juga menampilkan beberapa chart. Ini bentuk dari chart histogram, kemudian ini bentuk chart dari scatter plot, dua-duanya dari scatter plot. Kita coba jelaskan untuk chart yang histogram. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Jadi kalau naiknya ke kanan, itu membuktikan bahwa data berdistribusi dengan normal. Tuh. Kemudian untuk uji yang kedua adalah uji
Yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Ini itu untuk pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Kelebihan dari uji ini adalah proses yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nah, langkah pertamanya adalah mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya klik analyze, kemudian regression dan linear. Regression, linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti tadi. Masukkan variabel Y ke dependen, sama seperti tadi untuk variabel X juga ke independen. Nah, kalau tadi kliknya plots, nah sekarang kliknya yang save. Nah, nanti akan ada linear regression save. Ini ada beberapa hal yang harus di checklist, yaitu unstandardized, kemudian untuk yang lain-lain tidak perlu di checklist. Kemudian kita bisa klik continue dan klik OK. Nah, di sini ada output lagi. Kemudian kalau misalnya kita lihat di data view, di sini ada tambahan satu variabel, yaitu variabel res_1. Nah, ini bisa diabaikan saja. Kemudian yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji ini tuh menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya, jadi saling mempengaruhi dan mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramal hasil penelitian. Nah, caranya masih dengan klik analyze, kemudian regression dan linear. Nah, selanjutnya kita tetap dengan posisi ini, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini ada linear regression statistik, ada kotak dialog itu. Kemudian untuk estimates ini di unchecklist, kemudian untuk model fit juga di unchecklist, dan yang di checklist adalah descriptive dan collinearity diagnostic. Kalau sudah, boleh di continue dan klik OK. Nah, nanti akan memunculkan beberapa output dari hasil uji dari uji nanti akan menghasilkan beberapa output dari uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini lebih kepada pernyataan sementara. Namun, pernyataan sementara itu bisa diujikan. Jadi, hipotesis ini dibuat dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Hipotesis ini merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan hasil dari uji hipotesis? Yang pertama analyze, kemudian regression, dan linear. Nah, isi kotak dependen dan independen masih dengan Y dan X, kemudian langsung klik OK. Jadi nggak perlu klik statistik, nggak perlu plots, nggak perlu save dan option, langsung klik OK. Nanti akan muncul output berupa beberapa hal, misalnya regression ada descriptive statistik, kemudian ada correlation-nya, ada variable entered or remove-nya, kemudian ada model summary-nya, ada koefisiennya, collinearity diagnostiknya, residual statistik, dan kemudian disajikan dalam bentuk diagram atau chart. Nah, dari
Uji hipotesis ini menghasilkan atau melewati proses uji T atau uji F. Nah, untuk uji F ini adalah uji kelayakan model yang tujuannya untuk menjelaskan antara keterkaitan variabel Y dengan variabel X. Kemudian yang kedua adalah uji T. Nah, di uji T ini menjelaskan terkait signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis untuk variabel T ini ada beberapa dasar perbandingan, yaitu H0 jika nilai T statistik lebih kecil daripada T-table, kemudian dan ada HA, yaitu jika nilai T statistik lebih besar daripada T-table. Nah, hasil dari uji T ini bisa dilihat di koefisien. Nah, mungkin ini koefisien dalam dependent variable Y dan dalam singkatnya. Mungkin itu sedikit video dan sedikit tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.